Lihat bangunan tua di Hong Kong. Kali ini aku mau ajak kalian untuk keliling kota tua Hong Kong. Yuk ikuti keseruanku untuk jalan-jalan menuju kota tua Hong Kong. Halo teman-teman, ketemu aku lagi, Endang Naneng. Yuk ikuti keseruanku untuk pergi jalan-jalan. Nah, video aku awali dari sini. Aku mau tunjukin ke kalian di mana letak kota tua Hong Kong. Nah, ini juga bagian dari kota tua Hong Kong ya teman-teman. Lihat aja bangunannya masih tergolong bangunan yang lama. Beda lagi dengan daerah North Point. Terus Causeway Bay itu sudah termasuk kota ya, jadinya bangunannya juga berbeda. Tapi di daerah Tai Po ini banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah ya teman-teman. Kapan-kapan aku ajak kalian untuk pergi ke suatu tempat di mana di situ adalah tempat bersejarah orang Hong Kong. Nah, kali ini aku hanya ingin menunjukkan kalian di mana letak kota tua Hong Kong ataupun bangunan-bangunan lama di Hong Kong ya. Lihat aja teman-teman penampakannya. Bangunannya masih tergolong bangunan tua kan. Pasar-pasarnya pun di sini juga termasuk pasar lama ya teman-teman. Di kota Tai Po ini memiliki sejarah panjang yang kaya, mulai dari pemukiman kuno hingga kota modern yang berkembang pesat. Dulunya Tai Po ini terkenal sebuah desa ya teman-teman, sebuah desa yang dihuni oleh nelayan pemburu kerang dan pemanen mutiara. Kemudian pada tahun 1998 ketika wilayah disewa Inggris, Hong Kong menjadi pusat perhatian dunia. Meskipun seperti itu, Hong Kong tetap mempertahankan kota tua Hong Kong ya, ataupun kota-kota bersejarah dan juga pedesaan yang tetap asri. Kemudian taman-tamannya juga yang begitu indah masih terjaga rapi. Nah, di daerah Tai Po ini ada taman bersejarah ya teman-teman, namanya Taman Waterfront ya. Biasanya aku pergi ke sana dan pernah aku bikin video yang tempatnya sangatlah indah dan juga sejuk ya, dekat dengan danau dan juga pantai. Banyak turis luar negeri yang datang ke Hong Kong cuma ingin pergi ke daerah Tai Po untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah dan juga keindahan alam yang ada di daerah Tai Po, yaitu di Waterfront Tai Po. Nah, di daerah Tai Po ini banyak sekali bus mini ya, atau disebut dengan siupa. Bayarnya juga pakai kartu, tinggal tut saja. Nah, kalau di Hong Kong itu sebenarnya sangatlah mudah ya teman-teman. Kita itu tinggal isi kartu yang namanya patadong, itu bisa buat belanja dan juga bisa buat naik kendaraan. Makanya lebih simpel dan juga praktis. Nah, ini di depanku ada taksi ya teman-teman, pakai kartu, bayarnya pun juga bisa. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang mengantri bis ya. Ini berhentian bis yang dari daerah North Point atau Causeway Bay, biasanya turunnya di sini. Nah, kemudian aku mau jalan terus. Di sana itu juga masih terlihat bangunan tua Hong Kong ya. Aku tunjukin ke kalian bagaimana keindahannya. Mungkin kalau aku tidak kerja di Hong Kong, aku pun tidak sampai ke negeri ini ya. Ya, karena aku kali ini kerja di Hong Kong, tapi aku tinggalnya di daerah Tai Po dan juga aku melihat bangunan-bangunan yang lama, terus kemudian tempat-tempat yang asri. Aku begitu kagum ya. Oh, ternyata Hong Kong itu ada daerah di mana daerah itu masih terkenal dengan sejarahnya. Dulunya aku kerja di Hong Kong itu tinggalnya di kota ya teman-teman, jadi aku nggak pernah tahu dan juga nggak pernah datang ke daerah ini. Jadinya aku semenjak kerja di sini, aku jalan kaki aja, oh nyampe sini nyampe situ, itu semua itu banyak sekali pedesaan dan juga daerah yang masih bersejarah. Nah, lanjut lagi, aku mau jalan lurus saja. Nah, lihat aja teman-teman, ini ada McDonald ya. McDonald besar di situ. Nah, lihat aja bangunannya masih tergolong bangunan lama ya. Yang namanya aja kota lama Hong Kong atau kota tua Hong Kong. Mungkin ini sama negara Hong Kong memang tidak direnov ya, sengaja tidak direnov untuk mengenang kota bersejarah Hong Kong. Memanglah daerah Tai Po ini banyak sekali danau ya. Danau itu biasanya aku pergi main itu ikannya banyak sekali, jarang sekali ada orang yang nangkap ikan di situ ya teman-teman. Kadang-kadang juga ada ubur-ubur yang muncul ya teman-teman. Ubur-uburnya itu kelihatannya di bawah itu besar, tapi kalau ada yang nangkap itu di jaring itu
kecil banget, tapi itu nggak boleh ditangkap ya teman-teman, karena itu menyengat. Kalau menyengat manusia itu kalian katanya gatal, jadinya nggak boleh ditangkap lah, cuma dibiarin aja di situ. Tapi ubur-ubur itu tidak selalu muncul ya. Kadang-kadang aja muncul, kadang-kadang ya enggak lah, cuma mungkin kena musim gitu kan atau gimana, saya juga nggak tahu. Yuk lanjut aja terus, kita jalan terus. Mau jalan kemana ya? Jalan-jalan, aku ajak kalian keliling-keliling kota. Nah ini tadi baru diguyur hujan ya teman-teman, lihat aja itu jembrek. Kalau di daerah Taipo ini banyak sekali yang main sepeda ya, memang ada rute sepeda kalau di daerah Taipo ya, jadinya banyak sekali orang yang punya sepeda. Tapi semenjak aku tinggal di Hongkong itu nggak pernah naik sepeda ya teman-teman, meskipun bos aku punya sepeda. Karena apa? Jalan ke pasar atau kemana itu dikit banget, mau kemana naik sepeda. Naik sepeda itu malah ribet ya teman-teman, parkirnya nanti kalau sembarangan pun kalau diambil orang kita juga coto gitu kan. Kayak gini aku kemana-mana ya jalan kaki lah sambil jalan-jalan, lihat-lihat itu hujannya deras banget, aku ngiyup ini teman-teman. Ngiyep ndek trites ya, karena kali ini aku nggak bawa payung. Nah lumayan deras ya teman-teman, lihat aja banyak orang yang bawa payung nih ya. Kalau hujan-hujan gini ngiyup ndek trites itu bayangannya yang anget-anget, yaitu makan gorengan, pastilah sedap. Wes mulai ngelantur lagi ya, nggak apa-apa lah sambil cerita-cerita ya teman-teman, sambil menikmati suasana Hongkong. Hujan-hujan sambil ngoceh-ngoceh ya, gitu. Biar kalian terhibur aja dengan postinganku ya teman-teman, daripada aku ngomong terus nggak jelas sana sini. Lebih baik menghibur kalian lah, yang penting kita nggak ngegosip ya teman-teman. Kalau menggosip itu ya nantinya ujung-ujungnya dosa. Nah deh, ini dia ada, ini mau ambil sepeda tuh. Nah tuh sepedanya di situ. Kalau gitu, kalau parkir ya di sembarangan kayak gitu, mau parkir di mana? Nggak ada tempat ya. Makanya kalau jalan-jalan itu nggak perlu bawa sepeda lah, lebih baik jalan kaki, enak, nggak mikir bedanya di sana. Kalau hujan pun juga kita bisa ngiyup gitu. Nah ini teman-teman, ini adalah paket ya, paket orang Filipina, itu paketnya banyak sekali, itu Filipina ya, khusus daerah Filipina. Kalau dari ke Filipina itu katanya murah sih, tapi kalau ke Indonesia mahal ya teman-teman. Satu box itu kisaran 700.000 ya, $700. $700 sudah berapa, hampir 1,5 juta. Allah, untuk apa paket-paket. Tapi ya banyak sekali anak Indonesia itu yang suka paket-paket ya, nggak apa-apa lah ya, kalau mereka suka paket ya nggak apa-apa. Aku dulu itu suka paket, tapi kalau sekarang enggak. Mungkin ya sudah bosan kali ya. Dulu itu sering sekali paket, aku beberapa bulan sekali tuh pasti paket dulu waktu pertama aku di Hongkong ya. Tapi kalau sekarang itu sudah bosen dah, tinggal jalan-jalan aja gini. Sekarang apalagi di rumah itu canggih ya, kita mau beli apapun itu ada di SPP atau di aplikasi ya gitu. Kalau mau pulang aja kita beli jajanan Hongkong terus bawa pulang, itu sudah nggak mikir ragat ya teman-teman. Mahal sekarang kalau paket itu, paling enggak ya ada uangnya $700 ya teman-teman, sayang ya. Tapi banyak sekali orang yang paket, kita nggak boleh menghina lah. Gelonjam aja aku itu kalau ngomong yuk jalan lagi. Nah itu Mbak Indonesia itu bawa ngereoh itu. Habis belanja kali ya. Nah itu semuanya bawa payung, banyak sekali bawa payung. Nah kalau nggak bawa payung ya kayak aku nih jadi dindil. Kalau saat ini karena hujan panas saya, apalagi aku balas sekali bawa payung, jadinya ya gini aja, tetap gundulan. Kalian tahu nggak gundulan apa? Gundulan itu nggak bawa payung, hujan-hujan. Lari-lari. Tapi banyak sekali tempat berteduh ya kalau di Hongkong itu. Kita jalan sana sini itu ya nggak kehujanan. Lihat aja nih, nanti aku jalan ini, nah itu atasnya ada atapnya kan. Itu nggak kehujanan, makanya mereka tutup payung tuh. Nah ini banyak sekali Supa itu bus mini itu kok perginya ke jauh-jauh. Ini kalau di Hongkong itu kan ini termasuk pasar yang paling besar ya, jadinya banyak sekali orang dari daerah lain itu datang ke Taipo sini hanya untuk belanja ya. Pasarnya besar, komplit, dan juga murah. Dan di pasar itu ada restoran yang besar sekali ya, banyak sekali makanan ya. Mereka itu sukanya seperti itu, datang ke pasar aja sambil makan-makan seperti itu. Nah ini juga ada penyeberangan, aku mau nyebrang tapi kayaknya sudah lampu merah tuh. Nah iya kan, lampu merah.
lampu merah aku berhenti dulu lah, nunggu sebentar. Ya lampu merah itu nunggunya sebentar aja ya, lebih baik nunggu ya daripada kena denda. ada orang TKW itu datang nyebrang itu, dia kira nggak ada polisi tapi ada kamera, kena denda deh akhirnya. Wes pokoknya hati-hatilah kalau di negara orang itu lampu merah harus berhenti, itu juga untuk keselamatan kita aja ya. Kalau kita main nyelonong aja, kalau ada mobil lewat, hari apes nggak ada di kalender lu. ngoceh lagi nggak apa-apa lah, aku tunggu di sini aja dulu sambil lihat pemandangannya. Nah ini ada bis itu jurusan ke tempat aku kerja ya, tapi aku malas naik bis, lebih enak nyantai aja kalau jalan kaki. Nah itu ada anak main sepeda ya, main sepeda pun juga nggak boleh sembarangan ya, di Hongkong itu ada rutenya sendiri. Nah nyamain nyelonong aja tuh. Itu mbaknya dari tadi itu nunggu di situ, itu lampu merah. Nah, lampu merah itu nunggu lah, lebih baik nunggu ya mbak sama aku, tapi aku di seberangan sini, kamu di seberangan sana. Kamu yang mungkin kalau lagi lihat video di YouTube itu kamu lihat aku menyoteng kamu. Ya nggak apa-apa lah, sambil hiburan ya, sambil menyimpan kenangan. Nah ini lampu hijau, aku mau nyebrang, jalan aja lurus. Nah ini jalan lurus. Nah ini teman-teman, ini di sebelah sini ini ada bakul potong ya. Nah sebelah sana itu bakul bakso ya, bakso fresh itu ini terkenal yang masuk TV itu bakso di sini. Isiannya varian banget ya, bakso daging sapi, daging macam-macam lah, pokoknya isinya varian banget. Nah ini jalan aja lurus, maju tak gentar, membela yang benar. Ngoceh aja. Nah ini aku sampai terminal bis ya teman-teman, tapi aku nggak kesini, aku mau naik ke atas, karena naik ke atas itu sudah mall besar ya, jurusan menuju rumah aku jadinya. Nah ini stasiun bis di Hongkong, jadinya cukup jalan kaki aja lewat mall itu terabasannya ya. Nah itu banyak sekali orang-orang yang lagi menunggu bis. Nah ini jalan nih. Nah sudah ya teman-teman, sampai di sini saja, aku mau pulang. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Bye bye.